Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki dan bahagia selalu. Sahabat sekalian, 4 seri video perbincangan saya bersama Dr. Sainul Hermawan yang mengupas tentang seni balamut sudah selesai saya unggah di kanal YouTube ini. Mulai dari podcast pertama sampai dengan podcast keempat atau seri video terakhir. Lalu, karena ada teman yang bertanya bagaimana wujud pertunjukan balamut itu, maka sebagai selingan keempat video tersebut saya susul lagi dengan menyajikan rekaman video pertunjukan balamut ritual, yaitu salah satu genre dalam seni balamut. Namun, karena satu kali pertunjukan balamut itu bisa memakan waktu hingga 8 jam, maka yang saya sajikan hanya dalam bentuk cuplikannya saja selama beberapa menit. Nah, setelah menonton video tersebut, di antara teman-teman mungkin ada yang ingin tahu juga bagaimana sih sejarah dan perkembangan seni balamut itu sendiri. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, pokok masalah inilah yang akan menjadi materi dalam perbincangan kita kali ini selama beberapa menit ke depan. Untuk itu, tanpa bermaksud menggurui, izinkan saya berbagi sedikit pengetahuan seputar jejak historis kemunculan dan perkembangan seni balamut ini secara ringkas. Jadi, jika Anda tertarik dan ingin mengetahuinya lebih jauh, silakan simak video selanjutnya sampai selesai setelah neng-nong yang berikut ini. Sahabat sekalian, sebagaimana sudah terjelaskan dalam video podcast saya bersama Dr. Sainul Hermawan, balamut merupakan salah satu bentuk seni tradisional Banjar yang hidup dan berkembang sejak berabad silam di tanah Borneo atau Kalimantan yang sekarang ini termasuk wilayah Kalimantan Selatan. Lalu, sekaitan dengan topik perbincangan kita kali ini, pertanyaannya sekarang adalah, sejak kapan sebenarnya seni balamut ini ada atau sudah mulai dikenal oleh masyarakat Banjar di bumi Kalimantan ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tentang jejak historisnya ini, tentu saja bukanlah perkara yang mudah. Sekalipun tadi sudah dikatakan bahwa seni balamut sudah ada di tanah Kalimantan ini sejak berabad silam, hal ini sama sekali tidak mengisyaratkan suatu kepastian tentang sejarah awal kemunculannya. Apalagi kalau harus menyebutkan waktunya secara detail. Sebagaimana jelasnya angka-angka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia misalnya 17 Agustus 1945 atau hari-hari besar lainnya yang dengan jelas bisa disebutkan angka tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, sebagaimana halnya bentuk-bentuk seni tradisional lainnya, sampai sekarang belum ditemukan adanya suatu dokumen atau referensi yang valid dan dapat dijadikan rujukan bersama. Selain itu, sejauh yang saya ketahui, hingga kini juga belum ada kesepakatan tentang masalah ini dari para ahli sejarah maupun kaum budayawan. Namun, hal itu bukan berarti sudah merupakan jalan buntu bagi kita untuk mendiskusikannya. Sekarang, misalkan pertanyaan tadi kita persempit lagi seperti ini. Apakah seni balamut ini sudah ada di tanah Banjar sejak masa kerajaan pra-Islam, yaitu pada masa kerajaan negara Dipa dan negara Daha, ataukah baru muncul setelah memasuki masa Kesultanan Banjar yang bercorak Islam? Baik, sebelum mengulik pertanyaan tersebut, dalam kaitan ini, terlebih dahulu saya ingin mengajukan beberapa referensi yang saya temukan dari sejumlah sumber dan saya pilihkan sebagai acuan awal diskusi kita.
Sebagai referensi pertama, sebuah tulisan mungkin berupa makalah atau esai dengan judul Lamut Sastra Lisan Kalimantan Selatan yang ditulis oleh Ian MT pada tahun 1992. Ian MT sendiri atau nama aslinya adalah Insinyur Darliansah MT, seorang seniman khasnya penyair yang saat itu bekerja sebagai salah seorang staf di Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, karena berbagai keterbatasan pribadi, maka untuk kepentingan pembahasan ini, saya tidak bisa merujuk langsung pada tulisan Ian MT tersebut, tetapi melalui buku bertajuk Urang Banjar dan Kebudayaannya yang disusun oleh M. Suryansah Idham dan kawan-kawan. Buku yang cukup tebal ini, hampir 600 halaman, diterbitkan pertama kali oleh penerbit Pustaka Banua Banjarmasin tahun 2005, tapi yang menjadi rujukan saya adalah cetakan keduanya, yaitu pada tahun 2007. Nah, sebagaimana dikutip dalam buku Urang Banjar dan Kebudayaannya ini, khususnya pada halaman 401, Ian MT antara lain mengatakan bahwa teater tutur Lamut sudah ada sejak zaman kuno, kurang lebih tahun 1500 Masehi, dan menginjak zaman baru sekitar tahun 1800 Masehi. Berarti antara tahun 1500 sampai dengan 1800 Masehi, atau sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Sebagai catatan, pertunjukan Balamut pada saat itu konon masih murni dalam bentuk sastra lisan, belum disertai alat musik apapun. Baru setelah Islam berkembang di Kalimantan Selatan, sejak Raja Banjar Sultan Suryansah, sastra lisan atau teater tutur Balamut tersebut dilengkapi dengan alat musik tarbang. Berikutnya, sebagai referensi kedua, sebuah artikel pendek dengan judul atau entry Lamut yang dimuat di laman Wikipedia Bahasa Indonesia. Nah, jika Anda berminat untuk membaca selengkapnya artikel ini, silakan browsing sendiri di link Wikipedia Bahasa Indonesia ini. Dalam artikel ini disebutkan bahwa pada masa kerajaan Banjar dipimpin Sultan Suryansah, Lamut hidup bersama seni tutur Banjar lainnya, seperti Dundam, Madihin, Bakesah, dan Bapantun. Selain itu, disebutkan pula bahwa seni Balamut ini berasal dari negeri Cina, dibawa oleh para pedagang Tionghoa ke tanah Banjar sampai ke daerah Amuntai, yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 1816. Selanjutnya diceritakan, di Amuntai ketika itu, Raden Ngabe bertemu dengan seorang pedagang Cina, yaitu pemilik kapal dagang bernama Bintang Sicai. Dari pedagang inilah ia pertama kali mendengar alunan syair Cina. 6 bulan setelah pertemuan itu, Raden Ngabe kemudian memperoleh salinan syair Cina tersebut. Sejak itu, ia pun mulai mempelajari dan mencoba melantunkannya sendiri tanpa iringan alat musik. Lalu, seiring perjalanan waktu, seni Balamut terus berkembang dan kian memasyarakat setelah lantunan syair-syair tersebut digubah dalam bahasa Melayu Banjar. Pertunjukan Balamut tampak menjadi lebih sempurna setelah dibawakan dengan iringan alat musik tarbang. Kehadiran alat musik tarbang atau rebana ukuran besar ini konon mendapat pengaruh dari seni hadrah, salah satu bentuk seni tradisional bercorak Islam. Sejak itu, banyak warga sekitar yang kemudian memanggil dan meminta sang palamutan untuk memainkan pertunjukan seni Balamut tersebut, terutama pada setiap musim panen tiba. Oke, sekarang sebagai referensi yang ketiga adalah sebuah artikel yang lebih panjang dengan judul Tradisi Lisan Banjarmasin Kalimantan Selatan Lamut, yang ditulis oleh Muhammad Jaruki
dan dimuat dalam portal atau majalah online milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Karena sang penulis sendiri memang seorang peneliti di lembaga bahasa ini. Nah, kalau kita cermati, sebagian besar uraian dalam artikel ini sangat mirip dengan artikel kedua versi Wikipedia tadi. Kemiripan dalam kedua artikel ini tampaknya karena keduanya sama-sama ditulis berdasarkan penuturan dari sang maestro Balamut, yaitu Gusti Jamhar Akbar. Namun begitu, di dalam uraian Muhammad Jaruki ini juga ada beberapa perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan dengan artikel versi Wikipedia tadi. Beberapa perbedaan yang sempat saya catat antara lain, pertama, dalam artikel yang ditulis Muhammad Jaruki tidak disertai dengan penjelasan tentang sudah adanya seni Balamut pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah. Perbedaan kedua, asal mula Balamut tidak disebutkan berasal dari Cina tetapi dari Muang Thai. Hanya saja lantunan syair-syairnya memang dibawakan dalam bahasa Cina. Perbedaan ketiga, nama Raden Ngabe dituliskan secara lengkap, yaitu Raden Ngabe Sorono Joyonegoro, yang juga disebutkan sebagai seorang bangsawan dari Yogyakarta. Tokoh bernama Raden Ngabe Sorono Joyonegoro ini pula yang diceritakan pernah bertemu dengan pedagang Cina, sang pemilik kapal dagang Bintang Sice tadi, seperti yang disebutkan dalam artikel versi Wikipedia tadi. Kemudian perbedaan yang keempat adalah dalam artikel Muhammad Jaruki ini diceritakan pula bahwa saudagar Cina itu mengangkat Raden Ngabe menjadi saudara angkatnya. Namun Raden Ngabe akan bersedia menjadi saudara angkatnya dengan syarat jika saudagar Cina itu bersedia memberikan syair yang suka dibacanya, yaitu syair yang kemudian menjadi cikal bakal dalam cerita-cerita versi Balamut. Selanjutnya, sebagai perbedaan yang kelima, diceritakan pula bahwa suatu ketika serombongan orang yang akan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW datang ke tanah Jawi atau Amuntai ketika itu dengan membawa alat musik tarbang. Setelah itu, Raden Ngabe mulai melantunkan syair Balamut dengan iringan alat musik tarbang. Ya, tentu saja melalui proses yang panjang. Nah, setidaknya itulah beberapa perbedaan yang dapat saya temukan dari kedua artikel tersebut. Oke, sahabat sekalian, ingin sekali saya melanjutkan perbincangan yang sangat mengasyikkan ini sampai tuntas, namun saya juga tidak ingin durasi video ini menjadi terlalu panjang dan membuat Anda menjadi lelah. Karena itulah, maka izinkan saya untuk menyudahi dulu obrolan kita sampai di sini. Insya Allah saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang sejarah seni Balamut ini pada video kedua nanti. Jadi silakan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda terus mendapatkan info-info terbaru untuk postingan video-video saya selanjutnya. Kiranya demikian dulu yang bisa saya bagikan kepada Anda dalam kesempatan ini. Semoga dapat memperkaya wawasan kita semua. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Salam budaya, salam kebajikan.